beragam metodenya. Menurut Sukriyadi Sambas ada 3. Yang pertama yaitu metode istinbat, merujuk pada nas Al-Quran dan As-Sunnah. Yang kedua yaitu metode iktibas, merujuk dan meminjam bantuan dalam ilmu-ilmu sosial lainnya. Yang ketiga yaitu metode iktibas, melakukan penelitian baik studi pustaka maupun lapangan. 10 mabadi asyarah. Yang pertama yaitu had atau pengertian, adalah definisi atau pengertian sebuah ilmu yang sedang dibahas. Yang kedua yaitu maudu atau objek, yaitu ilmu yang sedang dibahas berbicara mengenai hal apa. Seperti objek ilmu hadis adalah sanad dan matan. Yang ketiga, samroh atau buah, yaitu faidah yang akan didapatkan setelah mempelajarinya. Misalnya, mengetahui harokat akhir dan kedudukan kata dalam kalimat adalah buah dari ilmu nahwu. Yang keempat, nisbah, yaitu hubungan ilmu tersebut dengan cabang ilmu yang lain, seperti hubungan ilmu hadis dan ilmu fikih adalah tabayun, berbeda. Kelima, fadl, keutamaan, yaitu kedudukan ilmu tersebut. Misal, ilmu fikih memiliki kedudukan yang sangat mulia karena dengannya diketahui hukum-hukum perbuatan hamba. Yang keenam, wadi atau perintis, yaitu orang yang pertama kali membangun kaidah-kaidah dan rumusan-rumusan menjadi sebuah ilmu tersendiri. Yang ketujuh yaitu isim atau nama, yaitu nama yang disematkan oleh para ulama, misal ilmu tauhid, ilmu nahwu, dan sebagainya. Yang kedelapan yaitu istinbat atau sumber, yaitu rujukan atau sumber tempat mengambil topik-topik yang dibahas. Misal sumber dari ilmu tafsir adalah bahasa Arab dan sunnah Nabi. Yang kesembilan, hukum mempelajarinya, baik berupa fardu ain atau fardu kifayah, seperti hukum mempelajari ilmu usul fikih adalah fardu kifayah. Yang kesepuluh, masail atau masalah-masalah, yaitu hal-hal yang dipelajari dalam ilmu tersebut seperti i'rab dan bina dalam ilmu nahwu. Metode manhaj istinbat, yaitu proses penalaran atau istidlal dalam memahami dan menjelaskan hakikat dakwah dari Al-Quran dan hadis yang produknya berupa teori ulama ilmu dakwah. Untuk manhaj ini, ilmu dakwah dapat menggunakan ilmu-ilmu bantu seperti usul fikih, ulumul Quran, ulumul hadis, dan ilmu-ilmu bantu lainnya, terutama yang berhubungan langsung dengan kajian teks. Sebagai model dalam dakwah, metode istinbat pada dasarnya berpijak pada apa yang dikembangkan dakwah yang menemukan sumber rujukan, utamanya pada sumber utama ajaran Islam yaitu Al-Quran dan hadis. Metode manhaj iktibas yaitu proses penalaran istidlal yang memahami dan menjelaskan hakikat dakwah atau realitas dakwah atau denotasi dakwah dari Islam aktual, Islam empiris, Islam historis, atau Islam yang secara empiris hidup di masyarakat. Ilmu-ilmu sosial dipakai sebagai ilmu bantu dalam penerapan dan penggunaan manhaj ini. Ilmu-ilmu yang dimaksud antara lain sosiologi, antropologi, psikologi, ilmu ekonomi, ilmu politik, dan lain-lain. Kemudian ada metode manhaj istiqro, yaitu proses penalaran atau istidlal dalam memahami dan menjelaskan hakikat dakwah melalui penelitian kualitatif dan atau kuantitatif dengan mengacu pada teori utama dakwah atau produk manhaj istinbat dan teori turunan dari teori utama dakwah atau produk-produk iktibas disebut teori menengah, sedangkan produk manhaj istiqro disebut teori kecil. Pengertian dari kata pengetahuan, ilmu, dan metodologi. Yang pertama, arti kata dari pengetahuan merupakan segala informasi yang tersimpan dalam ingatan sebagai kekayaan mental seseorang mengenai objek tertentu, termasuk ilmu, seni, dan agama.
Arti kata ilmu adalah pengetahuan tentang sesuatu bidang yang disusun secara bersistem menurut metode-metode tertentu yang dapat digunakan untuk menerangkan gejala-gejala tertentu di bidang pengetahuan itu. Arti kata metodologi adalah ilmu-ilmu atau cara yang digunakan untuk memperoleh kebenaran menggunakan tata cara tertentu dalam menemukan tergantung dari realitas yang sedang dikaji. Maksud dari kata ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Yang pertama, ontologi, apa yang dikaji. Epistemologi, bagaimana cara memperolehnya. Dan aksiologi, untuk apa ilmu itu dipergunakan.